Sugeng siang anak negeri. Ketemu lagi dengan aku, Afif Amar. Episode kali ini, kalian akan aku ajak buat mengikuti rangkaian acara Grebeg Suro. Karena selama beberapa episode ke depan, Jejak Anak Negeri akan menayangkan liputan spesial Grebeg Suro 2022. Tapi sebelumnya, aku mau seru-seruan dulu dengan anak-anak Panggul Trenggalek dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Aku juga mau mengolah udang kali menjadi pepes yang dicampur dengan labu siam. Ada juga kerang remis yang akan aku olah jadi sayur bening dengan campuran gambas. Di Kecamatan Panggul, aku juga mau cari rebung rotan buat dimasak jadi olahan kuah asam. Yang gak kalah seru, Ki. Aku juga mau cari gemak atau burung puyuh liar buat dimasak jadi gemak bakar sambal pakel. Seru banget toh? Selengkapnya hanya di Jejak Anak Negeri. (17 Agustus tahun 45), itulah hari kemerdekaan kita. Merdeka! Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Nah, sesuai dengan kebiasaan masyarakat kita, saat memperingati 17 Agustus, pasti mengadakan perlombaan yang seru. Merdeka! Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, anak-anak Panggul memeriahkannya dengan cara berlomba. Tidak kalah dengan daerah lain, di sini sangat antusiasnya sangat luar biasa. KBW siap? Ya! Mulai! Ya! Lomba pertama yaitu memindahkan bendera. Ada 4 tim yang bertanding. Tim bendera dengan gagang merah, hijau, kuning, dan ungu. Setiap tim terdiri dari 2 orang. Nah, orang pertama akan mencabut bendera, kemudian berlari ke tengah arena. Orang kedua akan menerima, kemudian melanjutkan berlari, membawa bendera dan menancapkan di garis finish. Ada 5 bendera yang harus dipindahkan, jadi harus 5 kali bolak-balik yuk. Eits, tapi bukan itu yang jadi masalah, bukan itu yang jadi kendala. Tanah berpasir inilah yang bikin larinya jadi lebih berat. Soalnya arena perlombaan kita lakukan di sekitar Pantai Konang. Pertandingan dilakukan dengan 2 kali babak penyisihan. Masing-masing diambil 2 tim pemenang. Kemudian 4 tim yang sebelumnya memenangkan babak penyisihan ditandingkan ulang di babak final. Selamat yo buat para pemenang. Sekarang saatnya lomba kedua. Untuk perlombaan yang kedua, ini tak kalah seru. Karena kalau yang pertama tadi memerlukan kecepatan dan ketangkasan, yang kedua ini memerlukan kerjasama tim dan ketepatan. Memindahkan tepung dari baskom yang depan sampai baskom yang ke belakang. Wes siap kabeh? Siap! Oke, mulai! Go! Perlombaan yang kedua nggak kalah seru loh. Tuh, kurang seru apa coba? Baru dimulai aja udah belepotan gitu mukanya. Sebenarnya secara teknis, lomba yang kedua ini adalah memindahkan tepung dari baskom yang berada di depan ke baskom yang berada di belakang. Tapi yang bikin susah, yoi Kiki. Karena pemindahan tepung dilakukan secara estafet dan tanpa melihat posisi temannya. Apalagi harus melalui kepala yo. Jadi dengan angin pantai yang kenceng begini, yo triple combo susahnya. Tuh, bahkan saat selesai, ada yang bener-bener masih kosong baskomnya. Walaupun susah, untung anak-anak dari MI Miftahul Ulum Panggul ini tetap semangat yo, sangat menikmati malah. Nggak cuma seru-seruan yo, semua perlombaan yang kita lakukan kali ini juga banyak manfaatnya. Selain melatih kecepatan dan ketangkasan, aktivitas seperti ini juga bisa meningkatkan kerjasama, rasa saling percaya, meningkatkan kepercayaan diri, dan masih banyak manfaat lainnya. Selamat yo buat para pemenang. Merdeka! Salam anak negeri!
Habis mengeluarkan keringat cukup banyak, sekarang aku mau bikin sesuatu yang enak buat disantap. Kali ini menggunakan bahan dasar udang kali. Nah, sekarang mau masak udang kali. Nah, sebelum dimasak, udang kalinya ini dikasih perasan jeruk nipis. Nah, ini gunanya untuk menghilangkan rasa amisnya. Ya, Mbak ya? Ada beberapa orang yang mengatakan kalau ikan atau udang air tawar lebih amis dibanding dengan yang berasal dari air laut. Makanya, karena masakan yang akan kita buat kali ini cukup simple, harus kasih perasan jeruk nipis dulu udang kalinya, biar nggak ada amis-amisnya. Kalau nggak ada jeruk nipis, bisa juga diganti dengan lemon, asam, belimbing, atau bahan lain yang memiliki rasa asam kuat. Mbak Tiara dan Mbak Cynthia yang mempersiapkan bahan tambahannya, seperti gondes atau labu siam dan daun kemanginya. Labu siam, jipang, atau yang masyarakat Panggul sebut dengan gondes ini adalah salah satu jenis labu-labuan yang berukuran relatif kecil. Bisa dimakan buah hingga pucuk daunnya. Umumnya buahnya dikonsumsi sebagai campuran sayur saat masih agak muda. Setelah dikupas, iris tipis yo, biar lebih mudah matang saat dipepes nanti. Nah, kalau tambahan daun kemanginya untuk menambah aroma pepes udangnya. Petik daunnya saja seperti ini. Nggak usah ambil batang, apalagi bunganya yo. Nggak enak. Cukup iris bawang merah, bawang putih, tomat, dan beberapa jenis cabai. Paling enak sih menggunakan banyak cabai rawit, biar lebih nendang pedesnya. Jangan lupa kasih irisan daun jeruk juga, biar lebih wangi hasil akhirnya nanti. Oh iya, selain bumbu iris, ada juga tambahan bumbu rempah seperti serai dan jahe. Semuanya digeprek sampai bagian airnya keluar. Sip, semua bahan sudah siap. Sekarang saatnya kita gabungkan jadi satu. Pertama kita masukkan udang kali yang sudah dikasih perasan jeruk nipis ini. Semuanya yo. Masukkan semua bumbu yang sudah disiapkan dan irisan gondes atau labu siamnya. Jangan lupa campurkan juga daun kemanginya. Terakhir, baru deh tambahkan gula dan garam sesuai selera dan aduk sampai merata. Aduk-aduk terus yo, sampai keluar cairannya. Itu tandanya semua rasa sudah menyatu. Baru deh bungkus dengan daun pisang. Bungkusnya menggunakan daun pisang yang lumayan banyak. Soalnya, pepes yang akan kita buat kali ini dimasak dengan cara dibakar. Jadi biar gak mudah gosong yo. Sip, saatnya kita masak. Panggang bungkusan pepes ini di atas bara api. Kalau bakar pepes udang seperti ini, lebih baik dengan bara apinya yo. Jangan dengan apinya langsung. Kayak lagi bikin sate. Jadi, matangnya lebih merata. Tidak gosong di satu bagian, tapi bagian lainnya masih mentah. Oh iya, kalau di alam begini, alas pemanggangnya cukup menggunakan pelepah kelapa yang masih basah seperti ini. Jadi nggak mudah terbakar. Sip, pepes udang kali campur gondes. Siap bikin iler ngeces. Masak udang ini memang gampang dan cepat bikin mateng. Yang bikin waktu lebih lama paling karena ada tambahan gondes atau labu siamnya. Saat bungkusnya dibuka, aromanya langsung keluar. Wangi. Aroma udang yang masih segar langsung semerbak keluar. Apalagi ditambah dengan bumbu seperti daun jeruk dan kemangi. Bikin lebih enak harumnya. Kalau dari dasarnya udangnya masih segar, mau diolah apapun pasti enak, termasuk hanya dipepes seperti ini. Nah, tambahan dari labu siamnya itu seger, gurih, ditambah itu bumbunya itu meresap. Wah, enak pernah nyoba ya? Enak. Banyak yang bilang kalau udang adalah salah satu bahan makanan yang bisa meningkatkan kolesterol. Tapi tenang yo, makanya kita hidangkan dengan campuran labu siam. Si hijau lezat ini bisa menetralkannya. Karena alam memberikan banyak manfaat. Masih mau mengolah salah satu hewan yang bisa ditemukan di muara sungai dekat pantai. Kalau tadi sudah masak udang kali, sekarang mau masak sesuatu yang memiliki cangkang lebih keras.
Sekarang mau mengolah kerang remis, salah satu kerang muara sungai. Nah, kali ini mau kita olah menjadi kuah sayur bening ya Pak ya? Remis adalah sekelompok kerang-kerangan kecil yang hidup di dasar perairan. Si pemakan lumpur ini memiliki bentuk cangkang agak bundar atau memanjang. Biasanya bagian dalamnya berwarna putih. Sebelum diolah dengan bahan lainnya, seperti biasa, kerang-kerangan seperti ini harus dimasak dulu sampai matang dengan cara direbus. Sambil menunggu kerangnya matang, Mbak Tiara dan Mbak Cynthia lagi mempersiapkan bumbu-bumbu dan bahan lainnya. Bahan lain yang akan kita gunakan sebagai tambahan adalah waluh alias labu yang biasa digunakan sebagai sayuran. Sebelum dimasak, labunya harus dikupas lebih dulu. Bagian yang mau kita pakai hanya bagian daging buahnya saja yang memiliki tekstur cukup lembut. Bahan campuran lainnya adalah gambas atau oyong kalau orang di Jawa Barat bilang. Sebelum dimasak, gambas juga harus dikupas lebih dulu karena memiliki kulit yang cukup kasar. Setelah itu, langsung potong kecil-kecil seperti ini. Oh iya, karena sekarang kita mau masak jangan bening, makanya bumbunya nggak perlu ribet. Cukup iris bawang merah, bawang putih, dan cabai. Bumbu tambahan lainnya adalah lengkuas dan jahe yang diiris tipis juga. Sip, semua bahan sudah siap, saatnya kita masak. Semua bumbu iris langsung masukkan ke dalam rebusan kerang yang mulai matang. Mulai dari irisan bawang merah, bawang putih, dan cabai, serta irisan lengkuas dan jahenya juga. Nah, jadi setelah kerang remisnya ini mateng, selanjutnya semua bumbunya dimasukin ke dalam rebusan. Dan yang bikin unik, ini rebusannya nggak boleh, air rebusannya ini nggak boleh dibuang. Tetap dimasukkan karena itu yang bakal bikin kaldunya lebih terasa. Soalnya makin direbus, makin keluar kaldunya. Sayang kan kalau dibuang? Hehehe. Yang penting, pastikan si kerang sudah dalam keadaan bersih sebelum direbus. Setelah bumbu masuk, susulkan juga irisan labu dan gambasnya. Kemudian masak sebentar sampai semuanya matang. Bumbu tambahan lain, paling gula dan garam sesuai selera. Garam untuk membuat masakan lebih gurih, dan gula yang menyatukan semua rasanya. Nah, iki. Jangan kerang remis, siap bikin lidah ngemis-ngemis. Hehehe. Yuk, santap! Beberapa daerah, ada yang menganggap kerang diolah jadi sayur bening seperti ini cukup aneh yo. Padahal banyak daerah lainnya yang sudah lumrah. Karena ternyata setelah dicoba, rasanya nggak aneh kok. Enak-enak wae. Perpaduan gurih dari kerangnya bertemu dengan kesegaran sayur kuah beningnya jadi paduan sempurna. Wah, setelah dicobain, kuah kaldunya ini rasanya itu kuat banget. Ditambah dengan bumbunya, itu ada pedas, gurih, dan seger ya Mbak ya? Iya. Nah, ini kerangnya itu rasanya tuh kenyal seperti kikil. Nah, ditambah dengan ini sayur-sayurnya, wah rasanya makin mantep pol. Sama seperti udang, kerang juga dipercaya bisa meningkatkan kolesterol. Dan sama seperti labu siam, gambas dan labu ini juga bisa menetralisirnya. Jadi sudah bisa dengan tenang menikmati kelezatan jangan kerangnya. Semua sudah tersedia di alam, karena alam memberikan banyak manfaat. Oh iyo, anak negeri pasti heran toh, lihat kakiku kayak ada 2 luka di 2 betisnya. Ikuti terus yo episode kali ini sampai habis. Nanti tak kasih tahu wis apa penyebabnya. Tetap di Jejak Anak Negeri. Masih di Kecamatan Panggul. Sekarang aku lagi ada di Desa Besuki. Aku dan Mas Tumpil mau cari sesuatu yang bisa dimakan, tapi kurang lazim buat orang kebanyakan. Nah, sesuatu yang kita cari ini bisa jadi penolong kalau kalian kelaparan di hutan. Wah, ini Mas. Iya mas. Wah, ini akeh Mas yuk. Oke mas, hati-hati mas.
Sekarang lagi mau cari bung menjalin. Nah ini harus hati-hati karena mulai dari batang sama daunnya, ini banyak durinya. Menjalin atau rotan adalah salah satu kelompok palma yang ukuran batangnya relatif kecil dibanding dengan palma lainnya. Apalagi jika dibandingkan dengan kelapa atau bahkan kurma. Batang yang biasa disulap menjadi aneka perabotan rumah tangga ini biasanya hanya memiliki diameter 2 hingga 5 cm. Tapi lupakan rotan yang jadi bahan furnitur. Sekarang yang kita cari adalah batang rotan yang masih sangat muda. Batang rotan begini masih sangat lunak dan masih bisa dikonsumsi. Sebelum dimanfaatkan, buka bagian dalamnya dari kulit yang agak keras. Nah, jadi ini nih yang kita cari, yaitu bung menjalin yang masih muda. Nah, ini kita ambil yang bagian dalamnya aja. Rasanya seperti apa ya? Pahit ya, Mas? Pahit, Mas. Nah, ini walaupun rasanya pahit, tapi ini bisa dimasak ya, Mas ya? Bisa, Mas. Tenang, setelah dimasak, rasanya bakal jadi lebih enak kok. Hehehe. Olahan dari umbut rotan seperti ini sebenarnya banyak berkembang di daerah-daerah yang masih banyak terdapat hutannya. Soalnya habitat rotan liar seperti ini berada di hutan yang cukup dalam. Tapi siapa sangka, di salah satu desa yang ada di Trenggalek Selatan juga ada loh rotan liar. Jadi bung menjalin ini mau kita olah dengan bumbu kuah asam. Nah, tapi kali ini kita tambahkan dengan ikan. Wah, rasanya kayak ngopo ya, Mbak? Wis gak sabar aku ini, Mbak. Olahan kuah asam yang kita buat kali ini pada dasarnya adalah olahan kuah bening dengan bumbu asam. Jadi, tidak menggunakan santan. Yo, mirip-mirip lah dengan ikan kuah kuning. Nah, ikan yang akan kita jadikan sebagai bahan tambahannya bebas, bisa ikan apa saja. Yang penting harus dikasih perasan lemon lebih dulu, biar amisnya hilang dan rasa asamnya bisa meresap sampai ke dalam. Bumbu yang digunakan cukup sederhana, cukup haluskan bawang merah dan bawang putih. Setelah halus, tambahkan juga ketumbar, merica, dan kemiri. Nah, bumbu inilah yang akan membuat rasanya jadi lebih gurih. Jangan lupa cabenya juga yo, biar lebih kuat rasanya. Terakhir, haluskan juga kunyit. Nah, ini nih yang bikin kuah asamnya nanti lebih enak. Selain itu, juga bikin rasa ikannya nggak ada amis-amisnya. Oh iya, lupa hampir kelewat. Ada juga tambahan sereh, lengkuas, dan salam. Cukup geprek yo, nggak perlu dihaluskan. Selain itu, paling ada irisan tomat segar. Sip, yuk saatnya kita masak. Pertama, tumis dulu semua bumbu halusnya. Ditambah dengan lengkuas, sereh, dan salam. Hati-hati loh bu, apinya keluar. Udah deg-degan aja aku lihat api dan minyak panas begini. Soalnya luka di kakiku karena minyak panas begini. Tapi tenang, bukan karena masak olahan rotan kok. Lanjut. Setelah bumbunya matang, tambahkan air dan tunggu sampai mendidih. Masukkan bumbu menjalin atau umbut rotannya. Tunggu sampai mendidih, kemudian masukkan ikannya. Tunggu lagi sampai ikannya empuk dan mulai matang. Setelah hampir matang, baru deh masukkan bumbu tambahannya seperti tomat, cabai, dan gula merah. Nah, iki bung menjalin kuah asam siap bikin perut kenyang. Setelah dimasak, rasa umbut rotannya tidak segetir saat masih mentah. Masih ada sedikit rasa pahit, tapi wanginya lebih terasa. Teksturnya juga jadi lebih lunak. Ditambah dengan kuah asam dan ikannya, jadi lebih enak loh, seger. Ternyata bung menjalin ini mempunyai banyak sekali manfaat. Di antaranya yaitu mencegah rambut rontok. Dan yang paling menakjubkan yaitu dapat mencerahkan kulit serta dapat mencegah penuaan dini. Jadi, bukan cuma rebung bambu saja yang bisa dimakan. Bung menjalin atau rotan juga bisa. Pokoknya, semua yang tersedia di alam pasti bisa kita manfaatkan kalau tahu caranya. Karena alam memberikan banyak manfaat.
Anak negeri, habis makan rotan yang bentuknya panjang menyerupai tongkat, aku jadi inget hari ini ada acara Kirab Pusaka di Kabupaten Ponorogo. Soalnya salah satu pusaka Kabupaten Ponorogo yang akan diarak adalah tombak Kyai Tunggul Nogo. Kita ikuti dulu yuk prosesi Kirab Pusaka yang termasuk dalam rangkaian Grebeg Suro 2022. Jadi salah satu rangkaian Grebeg Suro yaitu Kirab Pusaka, yang mana kirab ini dimulai dari makam Botoro Katong, yaitu pendiri Kabupaten Ponorogo. Selain tombak Kyai Tunggul Nogo, ada dua pusaka Kabupaten Ponorogo lainnya yang diarak dari makam Batoro Katong menuju alun-alun, yaitu sabuk angking Cinde Puspito dan payung songsong Kyai Tunggul Wulung. Ketiganya dulu adalah pusaka milik pendiri Ponorogo, Raden Batoro Katong. Sebelumnya di malam hari diadakan bedol pusaka dari pendopo kabupaten dibawa menuju makam Batoro Katong. Nah, esok harinya baru dibawa kembali menuju pendopo atau alun-alun. Kirab Pusaka ini dilakukan menjelang malam 1 Suro atau malam tahun baru dalam kalender Jawa. Di acara Kirab Pusaka ini tampak jelas penyatuan dari berbagai wilayah Kabupaten Ponorogo dan sekaligus memperingati hari jadinya Ponorogo. Selain membawa kembali pusaka-pusaka ini, Kirab Pusaka ini juga menyimbolkan peristiwa boyongan pada zaman dulu yang menyimbolkan penyatuan beberapa wilayah menjadi satu kesatuan Ponorogo secara utuh. Dari gapura makam Batoro Katong, kirab akan berjalan menuju kawasan Kota Lama sampai menuju Paseban alun-alun yang menjadi titik akhir. Titik di mana semua pusaka ini akan dijamas atau disucikan. Oh iya, setelah kirab pusaka berjalan, konvoi masyarakat dari berbagai kalangan juga ikut memeriahkan. Ada berbagai pertunjukan dan kesenian. Semuanya akan melewati alun-alun Kabupaten Ponorogo. Tapi hanya rombongan kirab pusaka yang akan berhenti dan masuk wilayah Paseban. Wah, jadi sebelum diadakan prosesi jamasan, masyarakat di sini dihibur dengan tarian gambyong. Nah, ini salah satu untuk menyambut kedatangan rombongan. Wah, sangat luar biasa. Tari gambyong adalah salah satu jenis tari klasik dari Jawa Tengah, terutama dari Solo, yang biasa dilakukan untuk menyambut tamu agung. Setelah tarian selesai dilakukan, saatnya proses jamasan pusaka dilaksanakan. Ketiganya akan dijamas atau disucikan di sini, sebelum disemayamkan kembali di pendopo kabupaten. Jamasan pusaka ini biasa dilakukan di setiap tanggal 1 Suro di penanggalan Jawa, yang mana tujuannya itu untuk mensucikan atau membersihkan benda-benda pusaka yang telah dikeramatkan. Tombak Kyai Tunggul Nogo dan payung songsong Kyai Tunggul Wulung adalah pusaka peninggalan dari Kerajaan Majapahit yang dulu dimiliki oleh Raja Brawijaya kelima. Sedangkan pusaka angking Cinde Puspito merupakan sabuk yang selalu dipakai oleh Raden Batoro Katong. Selesai acara jamasan, berikutnya adalah acara puncak yang ditunggu-tunggu oleh semua lapisan masyarakat. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Nah, ini nih yang paling ditunggu-tunggu, yaitu berebut gunungan. Yang mana masyarakat sini percaya bahwa siapa yang mendapatkan gunungan akan mendapatkan berkah dari Yang Maha Kuasa. Ini aku dapat nih. Saat pagar pembatas dibuka, semua orang berbondong-bondong merebut apa saja yang bisa mereka dapatkan dari gunungan. Ada 2 buah gunungan yang diperebutkan. Semuanya berisi hasil bumi sebagai simbol rasa syukur terhadap semua rizki. Untung aku gercep yo, hehe. Jadi bisa dapat belimbing yang nikmat. Ya walaupun kakiku masih luka, gerakanku masih lincah toh. Hehehe. Anak negeri, balik lagi ke pedalaman Trenggalek Selatan. Kali ini ke Desa Besuki, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. Aku dan Mas Rohadi mau cari hewan liar yang enak buat dimakan. Kali ini yang kita cari adalah gemak atau burung puyuh liar. Enak tenan, Mas. Lagi cari gemak atau burung puyuh liar. Nah, ini biasanya dapat ditemukan di semak-semak. Ini cukup susah karena larinya itu kencang, dan yang bikin susah ya Mas yo,
Ini warnanya itu nyaru dengan rumputan. Mas, tambahnya mas. Berbeda dengan kebanyakan burung, gemak atau burung puyuh tidak membuat sarang di atas pohon. Biasanya hanya bersembunyi di permukaan tanah di semak-semak seperti ini. Walaupun masuk dalam kategori burung, tapi gemak atau burung puyuh tidak bisa terbang tinggi dan terlalu jauh yo. Mereka biasanya akan berlari kencang sambil bersembunyi. Yang paling susah, yo iki, karena warna bulunya yang sangat mirip dengan habitat tempat tinggalnya. Salah satu mekanisme perlindungan diri yang efektif yo. Warnanya yang kecoklatan sangat mirip dengan rerumputan. Nah, wis akeh iki gemaknya. Saatnya kita masak. Biasanya burung puyuh yang dimanfaatkan adalah telurnya. Tapi karena kita cari burung puyuh liar, yang kita santap adalah dagingnya. Sekarang lagi mau masak burung puyuh. Nah, sebelum dimasak, burung puyuh harus dihilangin dulu bulunya, yaitu dengan cara direbus, baru dicabutin dengan tangan seperti ini. Nah, ini mudah sekali karena udah dikasih air panas. Masak air sampai mendidih, kemudian rendam beberapa saat dengan air panas. Terus, langsung dibersihkan deh bulunya. Jadi lebih gampang yo. Soalnya pori-porinya jadi lebih terbuka lebar. Jadi lebih gampang cabutin bulunya. Oh iya, kalau bulu-bulu yang halus, tidak perlu terlalu bersih. Nanti juga hilang saat dibakar. Makanya kalau sudah bersih, langsung saja tusuk dengan sebilah bambu seperti ini, kemudian bakar sampai matang. Burung puyuh memiliki ukuran tubuh yang cukup kecil, tidak sampai 20 cm. Apalagi jenis burung puyuh liar seperti ini. Ukurannya jauh lebih kecil daripada burung puyuh yang diternakan. Makanya, bakarnya nggak perlu terlalu lama. Cukup sekitar 10 menit sudah bisa matang, asal nggak lupa dibolak-balik. Di belakang sana, ada yang menyiapkan bahan sambal pakelnya. Untuk membuat sambal, cukup ulek bawang merah, bawang putih, tambahkan cabai rawit, tomat, dan gula merah. Semuanya diulek sampai halus. Sambal pakel sebenarnya adalah varian sambal asam. Nah, rasa asamnya menggunakan mangga pakel yang masih muda. Pakel adalah kerabat dari mangga. Seringkali disamakan dengan kueni, karena bentuknya mirip dan sama-sama memiliki aroma wangi kuat saat masak. Tapi pakel memiliki serat yang lebih banyak dibanding dengan kueni. Jadi gemak bakar ini mau kita hidangkan dengan sambal pakel. Nah, biasanya kita gunakan mangga pakel yang masih muda. Nah, ini biasanya banyak getah gatalnya. Nah, untuk menghilangkan getahnya itu dengan cara direndam dengan air garam. Dengan direndam air garam begini, getahnya akan hilang yo. Jadi aman buat dikonsumsi. Sip! Semua bahan sambal sudah siap, sekarang siapkan minyak panas untuk finishing touch-nya. Ini rasa panas. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah. Aku ikhlas. Nah, karena minyak panas inilah tragedi kaki belang bermula. Saat megang wajan, ternyata terlalu panas, jadi alas daun tidak bisa menahan. Secepat kilat, minyak panas tumpah mengenai betis hingga mata kaki. Beruntung, tim jejak anak negeri langsung melakukan pertolongan pertama dengan cepat dan tepat. Setelah itu langsung dibawa ke UGD untuk mendapatkan perawatan lebih. Bahkan setelah istirahat total dan bisa melanjutkan liputan, proses pengobatan dan pengecekan terus berjalan. Alhamdulillah, termasuk dalam luka bakar ringan. Yo, lumayan wis buat kenang-kenangan. Kita lanjut dulu yuk. Itu gemak bakar sambal pakelnya sudah nungguin. Sambal pakel yang kita buat sekarang sebenarnya mirip dengan sambal bawang yang akan lebih nikmat saat disiram dengan minyak panas. Sip, kalau sudah, langsung kita hidangkan dengan puyuh atau gemak bakarnya. Kebayang toh gimana enaknya. Aku aja udah ngiler begini, hilang semua rasa sakit yang ada. Olahan yang satu ini benar-benar jadi kombinasi yang sempurna. Rasa gemak bakar yang segar dihidangkan dengan sambal pakel yang pedas, asam, segar juga.
Wah, ternyata rasa dari si burung puyuh ini tuh dia lihat dan agak seperti ayam, tapi ini lebih gurih. Dan ternyata burung puyuh ini punya banyak manfaat, diantaranya dapat menjaga kesehatan kulit dan satu lagi, ini yang paling penting, yaitu dapat menjaga dan meningkatkan imun tubuh. Karena alam memberikan banyak manfaat. Wah, ini Pak, nih Pak.